kemarin sore. Pada kesempatan kali ini Kak Keca dan Om Babon mau cari ular hijau ekor merah. Wah, penasaran nggak? Ya langsung disimak aja videonya, yuk check it out. Ini ada yang gerak nih. Mana? Ada yang gerak. Apa? Oh iya, Insul. oh iya insul Cak, ekornya merah Cak. Ya nggak usah lu langsung pegang juga. Oh iya. Hooknya mana? Ya sebentar. Ini mah freehandler alay ini. Dinding. Anjir. Sebentar. Oke. Ayo. Sebentar. Hati-hati. Dapat. Iya, dapat juga gitu. Oke, nih sobat. Ini yang pertama, ini kampret emang. Jadi si Keca lagi hoki hari ini, jadi dia dapat. Ya. And kita cari tempat yang gak enak dah. Kita akan sedikit ngebahas dikit ya, nge-review. Kita akan sedikit ngebahas sedikit buat ular nih. Yuk. Ini ular yang kita dapatin tadi. Ini adalah ular hijau ekor merah. Nama latinnya Trimeresurus insularis ya, atau biasa dibilang ular bangkai laut. Ini salah satu ular yang berbisa tinggi, yang ada di Bali khususnya. Jadi kita bisa lihat warnanya hijaunya ini membantu dia untuk berkamuflase di pepohonan, dan ciri khasnya kita bisa lihat dari Lihat di ekornya. Masih Hati-hati. agresif dia. ya, Lihat ekornya warnanya merah. Nyala. Itu yang membedakan ular dengan ular-ular hijau lain. Jadi kalau udah lihat yang ekornya merah, artinya udah pasti itu berbisa tinggi. walaupun sebenarnya sih untuk ular hijau itu sendiri ada banyak jenisnya dan nggak semua berbahaya. Iya. Tapi untuk yang ini mungkin teman-teman bisa lihat nih, jadi badannya tidak terlalu panjang, terus seperti tadi ekornya merah dan kepalanya lumayan besar, segitiga. Lebih besar dari ukuran badannya. Lehernya ya. Ini salah satu pemangsa alaminya burung, katak, dan tikus. Kalau di siang hari biasanya dia menghabiskan banyak waktu Untuk istirahat di atas pepohonan. Nah ini malam-malam gini biasanya dia mulai turun. biasanya dari jam 9 sampai ke atas. Mulai Puncaknya jam 12. Dia turun nyari air biasanya. cari air, cari mangsa. Oke. Nah, dan untuk ular ini sendiri, dia ini termasuk dalam keluarga viper, di mana dia memiliki taring lipat atau Solenoglypha. Nah, di taringnya ini dia bisa nyuntikin lumayan banyak bisa untuk melumpuhkan mangsanya. Tapi belum untuk bisanya sendiri untuk sekali dosis belum bisa untuk membunuh manusia. Paling ya mengakibatkan kebengkakan, peradangan, dan rasa sakit yang luar biasa. Terus untuk kasus kematiannya sendiri sebenarnya ada, cuma itu karena disebabkan yang pertama itu daya tahan tubuh si orangnya dan penanganannya yang salah. Jadi kalau kita ngikutin standar dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, biasanya kalau kita terkena gigitan ular berbisa, kita harus melakukan yang namanya imobilisasi. Wah, ini dia ular yang cukup cantik. Ya, tapi lumayan bisa diajak berinteraksi. Dan untuk teman-teman ini yang masih takut sama ular, jangan pernah coba seperti ini, karena kita sebelumnya memang sudah sering melakukan. Jadi kita sudah tahu karakternya, kita makanya berani berinteraksi seperti ini. Oke, terus kemudian ular ini sendiri juga berperan penting bagi ekosistem. Jadi dia penyeimbang ekosistem di alam. Salah satu predator puncak
Ya, boleh. Dan juga predator yang menjadi mangsa bagi predator lainnya. Iya. Jadi kalau kita lihat rantai makanan nih, salah satu ada rantai makanan yang terputus jadi bisa kacau. Lebih baik kalau kita nemu ular ya jangan dibunuh. Kalau memang tidak bisa, panggil aja orang yang berani untuk memindahkan ularnya. Oke, wah cukup cantik sekali. Kena tangan. Oke, jadi ular ini dia punya yang namanya organ Jacobson. Jadi ketika lidahnya ini keluar, nanti di lidahnya itu akan istilahnya nanti partikel atau zat yang ada di udara itu akan nempel di lidahnya. Kemudian nanti lidahnya itu akan masuk kembali ke dalam mulutnya, dan ujung dari lidahnya tersebut akan nempel di organ Jacobson. Nah, organ Jacobson itu fungsinya untuk sebagai kita bilangnya ya Penciuman ya. kayak reservoir data. Oh iya, Ya, reservoir data. Nanti setelah itu dari organ Jacobson nanti akan membaca, dikirim ke otak. Jadi nanti dia akan tahu di depan ini ada apa, ada air, ada mangsa, atau ada sesama ular lainnya. Karena ular juga mengeluarkan feromon. Nah, jadi cukup cantik sekali. Ya. Nah, jadi untuk dari kasus gigitan ular hijau ekor merah sendiri ini untuk kematian tidak terlalu banyak kasusnya sebenarnya. Walaupun ya kasus gigitannya banyak, cuma tidak banyak terekspos untuk kematiannya, karena yang kebanyakan yang terkena gigitan ular ini bengkak, biasanya hanya bengkak saja. Dan kalau misalkan kita lihat bengkaknya sampai parah, sampai nekrosis, itu tergantung dari penanganannya. Jadi kalau penanganannya salah, ya mohon maaf, jadinya tangannya bisa amputasi. Bukan amputasi ya, tapi busuk. Yeah. Ya amputasi juga berlaku kalau benar-benar parah-parah banget. Nekrosisnya udah masuk ke jaringan. Allah ke bawah ya. Oke, jadi untuk persebaran dari ular ini, insularis ini, dia bisa kita temukan di Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Ambon. Ambon khususnya di Pulau Wetar. Nah, yang di Pulau Wetar itu yang paling cantik. Untuk ya insularis sendiri itu warnanya kuning. Terus untuk dari Nusa Tenggara Barat sampai ke Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo sana, kalau kita bisa lihat ada insularisnya di sana warnanya biru toska. Nah, sedangkan ini hijau. Nah, nanti oke, jadi untuk habitat dari ular ini biasanya dia ditemukan nggak jauh dari sumber air. Kadang di pinggir-pinggir sungai, di semak-semak belukar, Daerah perkebunan juga. kebunan juga. Tak jarang juga masuk ke dalam pemukiman warga ya, yang dekat dengan ya itu tadi semak-semak ataupun atau habitatnya dia. Ini ularnya cukup cantik juga. Oke, kalau gitu cukup kita reviewnya. Kita kembalikan lagi dia ke tempatnya dia semula. Kayaknya nih dia sudah mulai bete kayaknya. Oke. Oke. Ya. Ya, itu tadi mungkin nggak banyak yang bisa kita jelasin. Jadi sebenarnya kalau masalah ilmu ke bidang ular tuh banyak. Jadi setiap orang tuh bisa nyampein yang apa namanya berbeda-beda. Cuma kan maksudnya sama. Nah, di kesempatan berikutnya mungkin nanti kita akan diskusiin lagi kalau kita dapat ular yang lebih keren lagi, teman-teman. Nah,
daripada saya nanti kebanyakan ngomong, banyak ini. Ini ularnya juga Ularnya udah juga capek juga ini, ngapain dengerin orang-orang gila ya. Dia ini. nggak bisa denger loh. Oh ya, sorry, ular nggak bisa denger. Tapi dia mikirnya aneh aja. Ini gerak-gerak ngapain sih orang-orang? Oke lah. Demi kelestarian juga, jadi di video kali ini kita tidak Tidak terlalu banyak main sama dia. ya maksudnya nggak banyak, dan kita tidak ada istilah perburuan juga di sini. Demi konservasi dan kelestarian alamnya kita hidup lagi. Oke, kamu lestari. Ya. Banyak banget. Bye bye.